Ya betul, saya Kristen. Mbaknya Kristen, boleh kita berdiskusi. Mungkin Mbak ada yang mau ditanyakan atau mau bertanya tentang Islam, atau boleh saya bertanya? Silakan Mbak. Ini tuh ya, saya baca macam apa tema dia, Edis TV setara dengan Yesus. Oh iya, Kenapa betul pula itu. Edis TV dengan Yesus? Mbak tahu Edis TV? Ya, tahu. Mbak tahu nggak? Oh tahu. Mbak sepakat nggak yang dikatakan Edis TV? Katanya mengikuti dan menaati, artinya menuhankan. Ya, betul lah. Oh, Kalau kita betul, baik. contoh, kita menuruti segala perintah dia, maknanya kita menuhankan dia lah. Oh baik. Mbak ikuti live streaming Edis TV nggak? Ya kadang-kadang. Oh kadang-kadang ikut gitu ya, berarti mengikuti, baik. Terus di live streaming itu mbaknya taat nggak dengan yang diomongkan Edis? Kalau mengenai Islam ya, yang seperti yang dalam Al-Quran tuh kan, saya tuh tak pala paham lah, tapi saya boleh simak daripada situ. Betul kah macam tu Al-Qurannya, betul kah? Saya bertanya-tanya lah, tapi saya tak tahu betul ke tidak. Banyak juga kan orang Muslim yang naik, yang di orang lalu mbaknya percaya dengan Edis? Kalau dia yang memberitakan firman tuh, saya rasa betul lah. Oh ya sudah, berarti mbaknya pun menuhankan Edis. Itu Mbak gini, saya sesuai dengan apa yang dikatakan Edis. Kalau mengikuti dan percaya, menaati apa omongannya, maka dia telah menuhankan. Secara tidak sadar, mbaknya telah menuhankan Edis. Kalau Edisnya udah dituhankan, berarti dia setara dengan Yesus. Bukan macam itu Pak Ustaz. Berarti Edis salah gitu. Jadi macam Pak Ustaz lah sekarang ini. Jadi pengikut Pak Ustaz kan. Percaya baik. dengan omongan Pak Ustaz, betul. Jadi pengikut Pak Ustaz itu pun sama juga menuhankan Pak Ustaz lah. Salah mbaknya. Kalau saya menyampaikan, ya mbak ya menyampaikan sesuatu bukan dari diri saya sendiri, tetapi dari Al-Quran saya, dari firman Allah gitu. Artinya ketika mereka taat apa yang saya sampaikan, mereka mengikuti Al-Quran. Beda dengan Edis. Apa yang disampaikan Edis, contoh. Katanya umat Islam itu menuhankan Nabi Muhammad. Anda percaya, tidak ada di Bible Anda, tidak ada di Al-Quran saya, tapi Anda taati. Secara tidak langsung, Anda mengikuti dan menaati omongan Edis tersebut, Anda telah menuhankan Edis, gitu. Itu doubling. Doubling. Sebentar ya kawan-kawan. Bentar. Doubling ya suaranya ya. Teman-teman semuanya masih doubling gak yang di YouTube? Masa masih doubling gak yang di YouTube? Tolong dikonfirmasi ya kawan-kawan. Bentar ya Mbak ya, bentar ya. Oke. Oh iya, oke. Oke, udah ya, yang di YouTube itu udah beres. Ya, sorry. Doubling suaranya baru dikasih tahu. Oke, ya gimana Mbak? Itu sesuai definisi yang disampaikan oleh Edis kepada saya. Yang namanya mengikuti dan menaati, ya seperti umat Islam mengikuti Nabi Muhammad dan mereka menaati apa yang dikatakan Nabi Muhammad, maka umat Islam telah menuhankan Nabi Muhammad. Itu kata Edis. Baik, saya pakai ke mbaknya sekarang. Mbak ikuti Edis, ikut. Taat apa yang diomongkan Edis, taat. Artinya mbaknya telah menuhankan Edis gitu.
sesuai dengan apa yang dia katakan toh. Kita ini nggak menuhankan Edis, Pak Ustadz. Kita ini Gimana? hanya menuhankan Tuhan Yesus. Pak Ustadz. Ya iya, kalau Edis pun dituhankan oleh Kristen, sekarang setara dia dengan Yesus, Mbak. Edis itu cuma hamba Tuhan yang menyampaikan Injil. Bukan kita, bukan maknanya dia menyampaikan firman, lepas itu kita menuhankan dia, bukan. Kita cuma percaya apa yang dia sebut, apa yang dia ucapkan. Berarti Edis salah gitu ya, umat Islam menuhankan Nabi Muhammad, berarti salah tuh ya? Ya itu nggak tahu. Iya. Memang Mbak Edis ini bikin bingung Kristen memang. Iya teman-teman. Iya, mana bingung Pak Ustadz. Itu ya tergantung Islamnya lah. Kita ini yang penting kita ini hanya menuhankan Tuhan Yesus. Edis itu sebagai hambanya. Baik, berlalu ke Edis ya. Biarkan, saya harap mbaknya nggak menuhankan Edis ya. Mbaknya mengaku menuhankan Yesus. Saya mau tanya Mbak, ya kapan Yesus ngaku Tuhan? Adakah di kitab Anda? Banyak. Aduh. Oh banyak. Mbak, gini Mbak. Saya itu baca kitab Anda 7 tahun. Dari Kejadian sampai Wahyu, habis saya baca. Satu pun tidak pernah saya temukan Yesus mengaku, aku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Nggak ada. Pak Ustadz, Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Pak Ustadz. Di mana pengakuannya? Aku adalah Allah sendiri. Mbaknya nggak tahu. Yesus itu hamba Tuhan loh, hamba Allah, bukan Allah itu sendiri. Mau ayatnya? Ya silakan. Oh baik, nih perhatikan ya. Mbaknya yang baca ya. Nih mbaknya sendiri yang baca. Nanti dikira saya ngarang-ngarang. Ini kitab Anda Mbak ya, Matius 12. Ini apa Mbak? Yesus hamba Tuhan. Nah, di mana dia ngaku Tuhan? Begini ya, kalau Yesus itu hamba Tuhan. Yesus itu kan dia bergenosis sebagai manusia. Jadi manusia itu ya memang hamba lah kan. Itu kan ajaran Kristen toh. Mbak, itu kan ajaran Kristen, bukan ajaran Yesus. Yang Pak Ustadz tanya ini kan Alkitab. Jadi saya jawab dong. Iya. Mbak, saya mau tanya. Kalaunya Yesus itu adalah hamba Tuhan atau bergenosis jadi Tuhan jadi manusia, terus dia ini ngomong sama siapa Mbak? Yesus ini, nih Pak Ustadz ya, ini saya boleh saya bagi saya ini apa? Silakan bagi sharing. Oke. Di Yohanes 10 ayat 30. Ya, Aku dan Bapa adalah satu, ya. Baik. Terus? Bapa dan aku satu, ya. Jadi maksud dia itu, Bapa Yesus itu sebenarnya di dalam Bapa. Oh gitu. Coba Mbak, sebelum Anda menyimpulkan Yesus di dalam Bapa, coba Anda baca Yohanes 17 nomor 11. Baca dulu. Yohanes 17 nomor 11. Bodrek habis ya, santai. Kalau saya banyak giftnya saya kirim bodrek ke Anda ya. Yohanes 17 nomor 11 silakan.
Sekejap ya. Mm-mm. Santai aja saya Mbak, ya. Saya Yohanes ini sedikit kocak, sedikit menghibur gitu biar nggak terlalu tegang, ya gitu. 11 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Mm-mm. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, Mm-mm. yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, Mm-mm. Supaya menjadi satu sama sama seperti kita. seperti kita. Muridnya juga satu dengan Bapa. Jadi kalau nyembahnya bawa Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu, dengan alasan itu Anda menuhankan Yesus, maka menurut Yohanes 17 nomor 11, Anda juga harus menuhankan murid-muridnya. Karena murid-muridnya satu dengan Bapa, gitu. Yesus, kita ini harus memang sama-sama seperti Bapa, karena Ya, Bapa iya. itu kudus, kita pun harus ikut seperti mereka. Iya, Nah, artinya Mbak yang disampaikan. murid-muridnya. Jadi kita pun harus kudus lah seperti Yesus. Itu maksudnya Iya. Pak Ustadz. Artinya Ya. Mbak Jessica, kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ya, lalu dia, bentar Mbak ya, ini Kominfo. Kok ini mana ya? Kalau ada orang Kominfo, ini akun judi online. Kenapa kalian biarkan ya Kominfo bertebaran di live streaming kayak gini? Ini kerja Kominfo apa sih sebenarnya sih? Berantaslah ini akun judi online yang sering iklan-iklan di tempat saya tiap hari selalu ada. Ini saya laporkan kalian ya ke Cyber ntar. Awas saja kalian. Udah, kau judi online nggak usah ke sini ya. Kau ke joget-joget aja sana kalau mau ya. Gitu. Ya Mbak, sesuai dengan ini ya. Mbak ya, sesuai yang dikatakan oleh Yohanes 17 nomor 8, saya hanya menyampaikan murid-muridnya pun itu satu dengan Bapa. Jadi tidak bisa kita mengatakan Yesus itu Tuhan hanya berdasarkan Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Karena murid-muridnya juga satu dengan Bapa. Artinya apa? Satu itu satu ajaran yang disampaikan oleh Bapa yang di sorga melalui Yesus, melalui murid-muridnya. Bukan berarti aku dan Bapa adalah satu lalu satu pribadi. Enggak. Mbak, Yesus dengan Bapa itu adalah satu pribadi Pak Ustadz. satu pribadi. Baik, kalau Anda tetap ngotot satu pribadi, ya, coba Anda baca Matius 11:25. Matius 11 ayat 25. Ya, Matius 11:25. Cepat. Tapi sekena. Coba lah. Sekejap ya Pak Ustadz ya, tengah buka dalam handphone. Iya. Matius 11 ayat 25. Pada masa itu Yesus berkata, "Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, aku bersyukur kepadamu karena apa yang engkau rahasiakan daripada orang yang bijak pandai, engkau tunjukkan kepada orang yang tidak terpelajar." Cukup. Mbak, Yesus di situ bersyukur kepada siapa? Kepada roh keilahiannya. Oh, jadi bersyukur kepada diri sendiri menurut Mbak. Pak Ustadz, bukan maksudnya tuh Pak Ustadz, roh keilahian dia itu ialah Allah yang kita tak boleh nampak. Mbak, dia ngomong kayak gini, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kepadamu. Artinya dia ngomong dengan eksistensi yang lain. Dia tidak ngomong seperti ini, aku bersyukur